Oke, baik. Selamat pagi Pak Edi dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Reaksi Adisi pada eugenol. Sebelum pada materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Malia Anas dengan NIM 434+20008. Yang kedua ada Dewini Amakamila dengan NIM 43014+20021. Yang ketiga ada saya sendiri, Jerniwati dengan NIM 43014+20031. Dan yang terakhir ada Mbak Nurmala Indah dengan NIM 43014+20047. Kemudian, yang akan kita bahas pada kali ini yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Kita mulai pada latar belakangnya. Latar belakang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Mbak Mila. Pada Mbak Mila dipersilakan. Baik, untuk latar belakang sendiri yaitu reaksi adisi merupakan reaksi yang melibatkan penggabungan dua atau lebih molekul untuk membentuk satu molekul lain. Reaksi ini terbatas pada senyawa tidak jenuh, seperti molekul yang memiliki ikatan rangkap 2 karbon-karbon atau alkena dan ikatan rangkap 3 karbon-karbon atau alkuna. Terdapat 3 tahapan pada reaksi polimerisasi adisi kationik, yaitu tahap inisiasi, tahap propagasi, dan tahap terminasi. Komponen utama dari minyak cengkeh adalah senyawa terpenoid berupa eugenol dengan kadar 70% hingga 90%. Minyak atsiri daun cengkeh ini didapatkan melalui penyulingan uap tanaman cengkeh. Eugenol merupakan senyawa yang berupa cairan tak berwarna atau kuning pucat dan berbau spesifik, memiliki manfaat sebagai stimulan, antiemetik, antiseptik, antipasmodik, anestetik lokal, dan juga karminatif. Untuk selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana mekanisme reaksi adisi pada eugenol. Selanjutnya bagaimana kinetika reaksi adisi pada eugenol. Kemudian bagaimana stereokimia reaksi adisi pada eugenol. Nomor 4 ada bagaimana energetika dari reaksi adisi pada eugenol, dan yang terakhir yaitu bagaimana mengaplikasikan eugenol dengan menggunakan aplikasi Hypercam. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama adalah mengetahui mekanisme reaksi adisi pada eugenol, yang kedua mengetahui kinetika dari reaksi adisi pada eugenol. Nomor 3, mengetahui stereokimia dari reaksi adisi pada eugenol. Yang keempat, mengetahui energetika dari reaksi adisi pada eugenol. Dan yang terakhir adalah mengetahui energi pada suatu senyawa dengan mudah serta mengetahui cara mengoperasikan Hypercam. Untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan yang pertama adalah mengenai mekanisme reaksi adisi pada eugenol. Di dalam kimia organik, suatu reaksi adisi elektrofilik adalah suatu reaksi adisi yang melibatkan pemecahan sebuah ikatan pi dari suatu senyawa kimia serta pembentukan dua ikatan sigma yang baru. Substrat reaksi adisi elektrofilik ini harus merupakan senyawa yang mengandung ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Adisi elektrofilik pada alkena simetris akan menghasilkan karbokation yang lebih tersubstitusi yang kemudian dengan cepat bereaksi dengan nukleofil menghasilkan produk akhir. Nah, salah satu contoh dari adisi elektrofilik ini adalah reaksi antara 2-metoksi-4-fenol atau eugenol dengan asam sulfat, di mana reaksi antara eugenol dengan asam sulfat ini ternyata dihasilkan ada dua kemungkinan produk yang dijelaskan pada gambar tersebut. Ada produk A dan produk B. Next, Mbak. Nah, untuk tahapan mekanismenya sendiri, ini ada dua tahap. Yang pertama adalah tahap serangan elektrofilik terhadap ikatan pi membentuk suatu karbokation. Di dalam tahap ini terjadi pembentukan suatu elektrofilik
yaitu di sini adalah H+, yang membentuk ikatan kovalen dengan ikatan rangkap C tak jenuh yang kaya elektron. Muatan positif pada H dipindahkan pada ikatan karbon-karbon membentuk suatu karbokation selama pembentukan ikatan tersebut. Nah, untuk tahap yang kedua adalah serangan nukleofilik terhadap karbokation. Zat antara atau intermediate yang bermuatan positif bergabung dengan elektron atau nukleofil yang biasanya suatu anion, dalam hal ini adalah anion OSO3H, untuk membentuk ikatan kovalen kedua. Tahap 2 ini merupakan proses penyerangan nukleofilik yang sama seperti halnya dengan reaksi SN1. Keadaan alami elektrofil serta zat antara bermuatan positif tak terlalu jelas dan tergantung pada reaktan serta kondisi reaksinya. Nah, kemudian di sini dijelaskan untuk mekanisme reaksi adisi eugenol pada produk yang A. Pada tahap pertama di sini ada serangan elektrofilik, yaitu serangan pada H+, kemudian keadaan transisi 1, di mana H+-nya ini akan berikatan dengan C, kemudian ikatan rangkapnya hilang, kemudian membentuk karbokation dan hasil antara berupa anion OSO3H. Kemudian pada tahap 2 itu serangan nukleofil terhadap karbokation, di mana anion OSO3H ini menyerang karbokation dan mengalami keadaan transisi sehingga menghasilkan produk berupa 2-metoksi-4,2-sulfonat fenol. Next, Mbak. Kemudian untuk mekanisme reaksi adisi pada reaksi yang kedua, produk yang kedua, atau produk B ini sama seperti tadi pada tahap 1, penyerangan elektrofil, kemudian mengalami keadaan transisi dan menghasilkan karbokation dan produk samping, hasil antara. Kemudian pada tahap 2 terjadi penyerangan karbokation sehingga mengalami keadaan transisi 2 dan menghasilkan produk akhir berupa 2-metoksi-4,1-sulfonat fenol. Pada umumnya reaksi adisi ini mengikuti aturan Markovnikov yang menyatakan bahwa dengan penambahan asam protik HX pada alkena menyebabkan hidrogen asam terikat pada atom karbon dengan substituen alkil yang lebih sedikit dan halida terikat pada atom karbon dengan substituen alkil yang lebih banyak. Sesuai aturan Markovnikov ini, adisi OSO3H juga berlaku hal yang sama. Nukleofil OSO3H akan terikat pada atom karbon yang lebih tersubstitusi atau yang mengikat gugus alkil yang lebih panjang. Pada reaksi eugenol dengan asam sulfat ini, atom karbon yang lebih tersubstitusi adalah pada mekanisme reaksi yang A, sehingga produk utama yang dihasilkan pada reaksi ini adalah 2-metoksi-4,2-sulfonat fenol. Selanjutnya akan disampaikan oleh Jirniwati. Maaf, Mila. Baik, selanjutnya ada kinetika reaksi adisi pada eugenol. Reaksi adisi elektrofilik memiliki kinetika yang sama dengan reaksi eliminasi unimolekuler atau E1. Dengan demikian, kinetika reaksi adisi elektrofilik pada tahap penentuan laju reaksi bergantung pada mekanisme reaksi adisi elektrofilik, yaitu pada tahap pembentukan karbokation. Pada mekanisme unimolekuler hanya melibatkan satu molekul substrat, sehingga persamaan laju reaksinya adalah reaksi orde 1. Pada sintesis senyawa eugenol dengan asam sulfat, persamaan laju reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut, di mana laju itu sama dengan K dikali dengan konsen C10 12O2. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, kita sampai pada step kimia reaksi adisi pada eugenol. Nah, sebelum masuk reaksi, kita harus mengetahui apa itu isomerisasi. Isomerisasi merupakan perubahan senyawa hidrokarbon atau senyawa organik lain yang mempunyai rumus molekul dan struktur tertentu menjadi senyawa dengan rumus molekul yang sama, tetapi suatu susunan atomnya berbeda. Isomer ialah dua senyawa atau lebih yang mempunyai rumus molekul yang sama tetapi mempunyai struktur yang berbeda.
Secara garis besar, isomer dibagi menjadi dua, yaitu isomer struktur yang dibagi menjadi isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer fungsional. Yang kedua ada isomer ruang yang terdiri dari isomer geometris dan optis. Reaksi isomerisasi merupakan reaksi yang menghasilkan produk isomer dari reaktan awal. Proses isomerisasi alil benzena pada senyawa eugenol merupakan reaksi yang sebenarnya hanya menggeser posisi ikatan rangkap pada gugus alkenil ke posisi konjugasi pada cincin benzena. Kita bisa melihat di sini ada eugenol dengan basa dan bantuan katalis akan menghasilkan cis, isoeugenol, dan trans-isoeugenol. Next. Dengan tahapan pertama yaitu reaksi pembentukan ion eugonat. Tahap pertama terjadi penarikan proton dari atom karbon posisi alil yang akan menghasilkan karbonion yang stabil. Karbonion adalah spesies atom karbon yang kelebihan satu elektron pada kulit atom terluar. Oleh karena itu, bermuatan listrik negatif. Pembentukan karbonion adalah dengan cara mengusir proton pada ikatan CH oleh basa kuat. Karbonion hanya mempunyai waktu hidup yang pendek. Pada umumnya, hanya sebagian intermediate yang kemungkinan cepat berubah menjadi molekul yang lebih stabil. Di sini kita lihat pada gambar, basa kuat yang digunakan adalah KOH. Kemudian, hasil reaksi pembentukan eugenolaat tersebut selanjutnya mengalami pergeseran hidrida 1,3 pada gugus alil yang disebabkan oleh kecenderungan atom C, cincin benzena memberikan elektron pada atom C gugus alil yang didukung oleh adanya gugus metoksi pada posisi meta pada gugus alil yang akan mempunyai pengaruh resonansi positif setelah atom C, cincin benzena bermuatan negatif dibandingkan dengan pengaruh induksi. Kita bisa lihat di sini ada mekanisme pergeseran hidrida 1,3 membentuk ionisasi isoeugonolat. Next. Kemudian ada tahap 3 yaitu reaksi ion K isoeugonat dengan HCl membentuk isoeugonol. Isoeugonol dalam reaksi pergeseran hidrida 1,3 masih dalam bentuk ion isoeugonolat. Oleh karena itu, dilakukan reaksi pengsamaan menggunakan HCl supaya membentuk isoeugonol. Isoeugonol merupakan senyawa alkena yang lebih tersubstitusi dan memiliki sistem teroksidasi elektron lebih besar daripada eugenol. Oleh karena itu, isoeugonol lebih stabil daripada eugenol. Pada isoeugonol, ikatan rangkap pada rantai samping membentuk sistem konjugasi dengan elektron pi di dalam cincin benzena. Sedangkan elektron pi pada eugenol tidak berbentuk sistem konjugasi. Berarti tingkat energi isoeugonol lebih rendah daripada eugenol, sehingga reaksi isomerisasi merupakan reaksi eksotat. Next, Mbak. Kemudian ada energetika reaksi adisi pada eugenol yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu energetika reaksi adisi pada eugenol. Diagram energi reaksi adisi elektrofilik dapat disebut juga mekanisme laju reaksi yang terjadi pada suatu reaksi. Diagram energi reaksi adisi elektrofilik memiliki dua puncak transition state yang dibatasi oleh pembentukan intermediate carbocation. Dapat dilihat diagramnya seperti pada gambar di slide. Puncak pertama ini keadaan transisi pertama dan puncak kedua itu keadaan transisi kedua. Laju reaksinya sendiri yaitu konstanta dikali konsentrasi C10H12O2. Penggunaan software Hyperchem untuk menghitung energi reaksi pada senyawa eugenol. Yang pertama yaitu perhitungan awal substrat eugenol, yaitu dihasilkan energi totalnya yaitu sebesar minus 50.707,29836364. Dapat dilihat pada slide.
Selanjutnya yaitu perhitungan energi keadaan awal dari H2SO4, yaitu dihasilkan energi totalnya yaitu minus 34.699.1468945 kilokal per mol, dan energi ikatannya yaitu sebesar minus 593,68053,05 kilokal per mol. Ada energi atom terisolasi, energi elektronik, dan interaksi inti-inti panas pembentukan gradien. Dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu perhitungan energi keadaan transisi pertama antara eugenol dengan H2SO4. Dihasilkan dengan energi total sebesar minus 83.104,0096839 kilokal per mol, dan energi ikatan sebesar minus 3.141,56033319 kilokal per mol. Dengan gradien 0,0908906 kilokal per mol per angstrom. Selanjutnya yaitu perhitungan energi karbokation hasil antara. Dihasilkan dengan energi totalnya yaitu sebesar minus 48.755,1919242 kilokal per mol, dan energi ikatannya sebesar minus 2.635,405782 kilokal per mol, dengan gradien 0,0983642 kilokal per mol per angstrom. Yaitu perhitungan energi nukleofil OSO3H dengan energi total minus 34.737,0881765 kilokal per mol, energi ikatan minus 631,621812,5 kilokal per mol, dengan gradien 0,080094 kilokal per mol per angstrom. Selanjutnya itu perhitungan energi keadaan transisi kedua antara karbokation hasil antara dengan nukleofil OSO3H. Energi total minus 82.846,9818181 kilokal per mol, energi ikatan minus 3.147,3356221 kilokal per mol, dan gradien 0,0725567 kilokal per mol per angstrom. Yang terakhir yaitu perhitungan energi produk, yaitu dihasilkan energi total sebesar minus 82.846,98181 kilokal per mol, dan energi ikatan minus 3147,3356221 kilokal per mol, dan gradien 0,0725567 kilokal per mol. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya sendiri yaitu reaksi adisi merupakan reaksi yang melibatkan penggabungan dua atau lebih molekul untuk membentuk satu molekul lain. Pada reaksi adisi elektrofilik, eugenol akan menghasilkan produk berupa 2-metoksi-4,2-sulfonat fenol karena nukleofil OSO3H akan terikat pada atom karbon yang lebih tersubstitusi. Reaksi adisi elektrofilik memiliki kinetika yang sama dengan reaksi eliminasi unimolekular atau E1. Persamaan laju reaksi sintesis senyawa eugenol dengan asam sulfat dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu laju reaksi sama dengan konstanta dikali konsentrasi C10H12O7. Proses isomerisasi alil benzena pada senyawa eugenol merupakan reaksi yang sebenarnya hanya menggeser posisi ikatan rangkap pada gugus alkenil ke posisi konjugasi pada cincin benzen. Dari pengaplikasian menggunakan software hiperkain pada senyawa 2-metoksi-4-fenol diperoleh energi total pada keadaan awal sebesar minus 50.007,298363,4 kilokal per mol. Energi total pada keadaan transisi awal yang pertama yaitu senyawa 2-metoksi-4-fenol sebesar minus 83.104,00968339 kilokal per mol, sedangkan nilai energi total pada keadaan
dan transisi 2 sebesar 82.846,988181 kcal per mol. Energi total pada keadaan akhir terbentuknya produk adisi berupa senyawa 2-metoksi 4,2-sulfonat fenol sebesar minus 82.846,9818181 kcal per mol. Yang terakhir ada daftar pustaka. Ini daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun makalah dan PPT berikut.